Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Hamdatul Rifaiyah dan teman saya Nia Maulida akan mempresentasikan tentang pembelajaran IPS. Yang materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan sosial. Jadi apa sih ilmu pengetahuan sosial itu? Ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan atau satu perpaduan. Ilmu pengetahuan sosial merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Jadi, ilmu pengetahuan sosial ini kita mempelajarinya sejak kita berada di tingkat sekolah dasar. Nah, ketika kita berada di tingkat sekolah dasar dan SMP, ilmu pengetahuan sosial tersebut kita mempelajarinya secara umum. Nah, tapi ketika kita sudah berada di tingkat sekolah menengah atas, kita bisa mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini secara khusus, seperti contoh kita mempelajari sosiologi sendiri, geografi sendiri, ekonomi sendiri, sejarah sendiri, atau ilmu-ilmu yang lainnya tentang ilmu pengetahuan sosial. Perkenalkan, saya Nia Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan IPS yang dipelajari. Oke, untuk materi selanjutnya kita masuk pada tahap-tahap pembelajaran IPS. Jadi, untuk langkah yang pertama yaitu kita harus memiliki tahap perencanaan. Menurut Trianto mengatakan bahwa untuk menyusun perencanaan pembelajaran IPS perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemetaan kompetensi dasar, penentuan topik atau tema, penjabaran atau perumusan kompetensi dasar dalam indikator sesuai topik atau tema, pengembangan silabus, dan yang terakhir yaitu penyusunan desain pembelajaran atau rencana pembelajaran atau biasa yang kita tahu seperti RPP. Karena dengan kita menyusun semua itu akan mempermudah proses pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Di dalam tahap pelaksanaan ini kita memiliki 3 tahap juga, yaitu tahap yang pertama kegiatan pendahuluan, kemudian tahap yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan akhir. Nah, kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pendahuluan ini seperti menciptakan kondisi awal pembelajaran, meliputi membina keakraban, menciptakan kesiapan belajar peserta didik, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Kemudian yang termasuk pendahuluan juga apresiasi, meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan untuk mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi atau pengetahuan yang telah dikuasai siswa sebelumnya. Seperti contoh, kita kan sekarang mempelajari tentang kajian kurikulum. Nah, bisa seperti guru menanyakan kepada murid, apa sih ilmu pengetahuan sosial itu? Atau yang lainnya, sehingga kita juga bisa mengetahui, oh ternyata anak-anak sebelum saya memberikan materi, ternyata mereka sudah belajar terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Bentuk kegiatan inti yaitu yang pertama merupakan usaha memperoleh atau mencari informasi baru. Kemudian yang kedua merupakan negosiasi dalam rangka mencapai pengetahuan baru. Kemudian kegiatan terakhir dalam tahap pelaksanaan ini yaitu melaksanakan dan mengkaji penilaian akhir. Kemudian melaksanakan tindak lanjut pembelajaran melalui kegiatan pemberian tugas atau latihan yang harus dikerjakan di rumah.
Selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi atau tahap penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil akhir belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Tahap evaluasi ini biasanya dilakukan di akhir pertemuan atau akhir bab materi. Biasanya tahap evaluasi ini dilakukan dalam pengambilan penilaian peserta didik. Pendidik melakukan tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi seberapa jauh pengetahuan peserta didik dan memudahkan pendidik untuk mengambil nilai, yaitu tahap evaluasi atau penilaian. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi sebagai pendidik kita harus, terutama pendidik IPS, sebaiknya pendidik IPS melakukan tahap demi tahap tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga pendidik bisa mengetahui dan menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan bisa menguntungkan bagi peserta didik untuk mengetahui kemampuannya, seberapa kemampuannya. Sekian dari kami kelompok 12 Nia Maulida dan Jamdatu Rifaiyah. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.